Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di channel Sahabat PRW. Edisi kali ini ngaji bareng PRW. Saudaraku semua, pada edisi kali ini saya ingin membahas tentang Lailatul Qadar. Walaupun sekarang ini masih pertengahan bulan Sya'ban, menjelang memasuki bulan Ramadan, namun ini ingin saya bahas lebih dahulu agar kita punya pemahaman lebih luas lagi tentang Lailatul Qadar, sehingga nanti masuk Ramadan kita sudah bisa memahami tindakan-tindakan apa, amal-amal apa yang mesti kita lakukan, ya. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas itu sehingga ke depan punya persiapan yang lebih baik lagi. Saudaraku semua, biasanya kita memahami atau mungkin kita sering mendengar orang bercerita tentang Lailatul Qadar itu, di mana ada malam-malam ganjil di 10 akhir bulan Ramadan. Orang menunggu-nunggu, ya, mungkin begadang dan lain-lain, menunggu-nunggu datangnya Lailatul Qadar. Kenapa begitu? Karena katanya Lailatul Qadar itu nanti turun malaikat pada saat itu, sehingga siapapun yang sedang beribadah pas berbarengan dengan turunnya malaikat, maka dia akan mendapatkan pahala yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan beribadah. Saudaraku semua, itu selama ini yang kita terima cerita-cerita seperti itu. Namun pada kesempatan ini saya ingin coba mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan, ya. Yang pertama, kalau andai kata awal Ramadan kita disepakati bareng gitu, ya, sama semua ormas, semua organisasi dan lain-lain, tentu ketika menetapkan malam ganjilnya, malam 21, malam 23, malam 25 dan seterusnya, mungkin tidak ada perdebatan, ya, karena semuanya seragam mengalami hal yang sama. Tapi andai kata awal Ramadan itu diawali tidak dalam kondisi yang berbarengan, yang bersamaan, mungkin ada yang hari ini sudah 1 Ramadan, ada yang besok baru 1 Ramadan, tentu ketika menetapkan malam ganjil menjadi tidak sama, menjadi tidak berbarengan. Kelompok yang ini sekarang ini malam ganjil, sedangkan kelompok yang satu lagi besok baru malam ganjil. Jadi nanti penetapan malam ganjilnya jadi seperti apa? Jadi kata kelompok yang satu sekarang ini Lailatul Qadar, yang kata kelompok satu besok malam, dan seterusnya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa bumi itu bentuknya bulat, ya. Nah, ketika katakanlah kita berdiri pada permukaan bumi yang ini, di mana bumi yang ini yang kita pijaki itu sedang dalam suasana malam, maka pada belahan bumi yang lain itu sedang pada suasana siang. Kalau malaikat itu turun ke dunia, turun ke bumi itu di posisi yang malam, berarti dia tidak turun pada posisi yang siang, atau sebaliknya begitu. Apakah dia terus setelah turun dia nunggu saja di alam bumi ini sehingga terjadi perputaran siang dan malam, sehingga semuanya mendapatkan proses siang dan malam. Kalau gitu malaikatnya terus tidak pergi-pergi, kan gitu, ya. Itu kalau kita memahaminya secara fisikal, ya, gitu. Saudaraku semua, kemudian pada istilah lail, ya, kalau dalam surat Al-Qadar itu nanti akan kita bahas. Pada istilah lail yang dimaksudkan di surat Al-Qadar ini Lailatul Qadri, ya. Nah, itu lailnya sudah menjadi bentuk idhofah dengan Al-Qadar, sehingga dia sudah menjadi isim yang ma'rifah, yang khusus. Tapi kenapa isim yang khusus ini kita tunggu-tunggu di setiap tahunnya di 10 akhir di bulan Ramadan. Sedangkan istilah lain misalnya, kalau kita baca surat Al-Isra,
asra bi abihi lailan. Lailan itu isimnya isim nakirah yang artinya umum, ya, isim yang berarti umum, itu bisa malam apa saja. Tapi kenapa ketika bicara itu yang bicara umum, tapi kita menerjemahkannya khusus pada tanggal 27 Rajab. Saudaraku semua, ya itulah pemahaman yang selama ini kita punya, ya. Namun bukan berarti saya bermaksud menyalahkan, tidak, ya. Saya tidak berani menyalahkan pemahaman persepsi yang selama ini sudah ada. Namun coba kita mendalami surat Al-Qadar ini lebih mendalam lagi, agar kita punya pemahaman lebih baik lagi, lebih luas lagi wawasan kita, karena kita merujuknya pada sumber yang otentik, sumber yang asli, yaitu surat Al-Qadar. Mari kita buka surat Al-Qadar. Saudaraku semua, untuk sesi ini saya beri judul, ya, surat Al-Qadar itu berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, yaitu Lailatul Qadar adalah titik tolak menuju kehidupan yang lebih baik dibanding hasil karya kita 1000 bulan yang lalu. Nah, kita awali, kita baca dulu surat Al-Qadarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Saudaraku semua, saya mencoba membahas kata per kata. Mungkin nanti kalau teman-teman semua, Anda semua yang mengikuti channel video ini, mungkin banyak istilah-istilah yang barangkali masih asing, ya coba mohon diikuti saja dulu. Semakin sering kita mengikuti, semakin sering istilah-istilah itu berulang, tentu kita akan semakin memahaminya. Kalau di awal-awal barangkali banyak istilah yang asing bagi Anda, ya mungkin karena memang baru kali ini atau baru beberapa kali mendengarnya. Kita mulai pada surat Qadar ayat 1 ini, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Inna itu ada huruf inna di sini. Nah, huruf inna ini itu ada terkandung isim inna dan khobar inna. Isim innanya apa? Isim innanya adalah nahnu, ya. Di sini sebetulnya ada nahnu, cuma nahnu itu digantikan oleh na, ya. Jadi inna, karena nahnunya harus mansub, jadi diganti dengan na saja. Inna, sebetulnya ada kata nahnu, ya. Nahnu sebagai isimnya atau sebagai mubtada'nya atau sebagai pokok kalimatnya. Kemudian anzalnahu fi lailatul qadri. Satu kalimat ini, anzalnahu fi lailatul qadri, itu menjadi khobar inna. Jadi dia menerangkan kepada nahnu tadi, ya. Kemudian khobar ini berbentuk jumlah fi'liyah, ya. Jumlah fi'liyah atau kalimat verbal. Anzalnahu ini fi'il madi. Anzalna itu na-nya adalah fa'il, hu-nya adalah maf'ul. Jadi anzalnahu di sini sudah ada fi'il, fa'il, dan maf'ul. Kemudian fi lailatul qadri ini muta'alliq, menerangkan kalimat yang di depannya, ya, atau berkaitan dengan kalimat yang di depannya. Fi itu huruf jar, lailati atau lailatin itu berarti majrur, ya. Karena ada huruf jar maka dia dibacanya lailati. Nanti ada lailatu.
Kemudian lailatin atau lailati ini disambungkan dengan al-qadar, maka dia lailatil qadri. Dia menjadi idofah, menjadi mudhof dan mudhof ilaih, atau dalam bahasa Indonesia menjadi kata majemuk, ya. Dua isim, dua kata benda yang digabungkan menjadi satu, maka dia punya satu arti, punya satu pengertian. Jadi fi lailatil qadri. Kemudian pada ayat berikutnya, wa ma adraka ma lailatul qadri. Wa-nya itu adalah kata sambung, bisa berarti huruf ataf atau waw ataf, ya, melanjutkan dari kalimat sebelumnya. Kemudian ma di sini adalah untuk bertanya, ya. Istilahnya istifham, ya. Ma itu bisa berarti apa, ya, kalau untuk bertanya. Kemudian adroka. Adroka ini maknya adalah apa? Adroka itu fi'il madi, ya. Fi'il madi domirnya huwa. Ka-nya adalah maf'ul, ya. Jadi di sini huwa-nya kembali kepada Allah. Wa ma adroka, ada huwa-nya di situ. Jadi ada fi'il, fa'il, dan maf'ul. Kemudian ada fi'il yang kedua, yaitu ma lailatul qadri. Maknya di sini adalah menjadi kalimat, menjadi sebuah rangkaian kalimat ini adalah maf'ul yang kedua. Jadi maf'ul yang pertama adalah ka, maf'ul yang kedua adalah ma lailatul qadri. Nah, yang ini kalau tadi karena ada huruf jar maka kita membacanya lailatul qadri, maka untuk ayat yang kedua karena tidak ada huruf jar kita jadi membacanya lailatul qadri. Kemudian pada ayat berikutnya lailatul qadri khairun. Lailatul qadri khairun. Nah, lailatul qadri ini itu seperti tadi sudah kita ungkapkan, itu menjadi idofah, menjadi kata majemuk, dua kata menjadi satu arti, maka dia menjadi mubtada, ya. Lailatul qadri, khairunnya menjadi khobarnya, menjadi keterangannya. Jadi lailatul qadri khairun. Nah, khairunnya min alfi syahrin. Khairun min alfi syahrin. Minnya huruf jar, alfi-nya majrur, ya. Nah, alfi syahrin itu juga dua isim, dua kata benda digabungkan menjadi satu. Jadi menjadi satu arti, alfi syahrin. Berikutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalu itu adalah fi'il, ya. Fi'il mudhari dari kata nazzala. Nazzala kemudian ditambahkan satu huruf lagi menjadi tanazzala. Tanazzala ya tanazzalu. Kalau domirnya hiya menjadi tatanazzalu. Nah, karena al-malaikat ini dia menjadi fa'ilnya, al-malaikat, dan ruh ini menjadi fa'ilnya, sedangkan al-malaikat karena ada tak marbutah ini dia menjadi isim muannas. Kalau isim muannas itu domirnya kata gantinya hiya, maka nanti fi'il mudhari'nya menjadi tatanazzalu. Tapi kenapa di sini cuma tanazzalu saja, ya? Nah, biasanya nanti ada ketentuan atau pelajaran bahasa yang lebih lanjut bahwa ketika ada dua huruf yang seperti ini, itu huruf yang satu yang sama itu dibuang. Jadi harusnya tanazzalu, tapi ini hanya ditampilkan, hanya dibacakan tanazzalu. Jadi tanazzalu fi'il mudhari, domirnya hiya, hiyanya kepada al-malaikatu warruhu. Nah, fiha, fi itu huruf jar, haknya menjadi majrur. Haknya, fiha-nya itu menerangkan kepada
peristiwa tanazzalu. Nah, sedangkan di ayat sebelumnya bicara soal Lailatul Qadri, maka fiha hanya adalah kepada Lailatul Qadri. Kemudian biizni rabbihim, ya, ini juga muta'alliq, ya, berkaitan dengan kalimat sebelumnya, menerangkan bahwa peristiwa tanazzalul malaikatu waruhu itu adalah karena biizni rabbihim. Nah, saudaraku semua, istilah biizni rabbihim, kalau ini menjadi kalimat majmuk bertingkat, ya. Robbi dan him. Robbi itu isim, ya, kata benda, kemudian him juga kata benda. Dua kata benda ini digabung menjadi satu, menjadi idofah, ya, menjadi kata majmuk. Kemudian kembali ke depannya biizni. Izni itu juga isim. Nah, isim bertemu dengan kata majmuk tadi, idofah tadi, maka juga dia menjadi kata majmuk bertingkat, ya. Idofah yang bertingkat. Jadi biizni itu dengan robi itu juga mudhof dan mudhof ilaih, robi dengan him juga mudhof dan mudhof ilaih, ya. Jadi dalam bahasa Indonesia kita istilahnya kalimat kata majmuk bertingkat. Izni, bi izni, karena bi itu huruf jar, maka izni menjadi majrur, ya. Kemudian kalimat berikutnya adalah min kulli amrin. Min kulli amrin, minnya huruf jar, kulli amrin juga majrur, ya. Kullinya majrur. Nah, kemudian kulli amrin juga sama, ini idofah, ya, mudhof dan mudhof ilaih. Karena dua isim, dua kata benda digabung menjadi satu pengertian, satu arti. Berikutnya, salamun hiya hatta matla'il fajri, ya. Nah, salamun hiya, salamun ini bentuknya nakiroh, tapi dia barisnya domah, ya, atau istilahnya marfu. Nah, biasanya kalau dia sebagai pokok kalimat atau sebagai mubtada, kalau di depan biasanya tidak nakirah tapi makrifah, ya. Maka salamun ini adalah khobar, adalah predikat dari hiya. Jadi subjeknya, mubtadanya adalah hiya. Nah, salamun ini marfu tapi dia ada di depan kalimat, maka dia disebut dengan khobar muqaddam, khobar yang di depan, ya. Mubtadanya di belakang, namanya mubtada muakhar. Jadi salamun ini adalah khobarnya, hiya adalah mubtadanya, ya. Hiya ini mubtadanya, salamun adalah khobarnya. Kemudian hatta itu muta'alliq, ya. Jadi berkaitan dengan kalimat di depannya, hatta matla'il fajr. Hatta juga ini huruf jar, matla'i berarti majrur. Kemudian matla'il fajri ini huruf jar, matla'il fajri ini dua isim, dua kata benda yang digabung menjadi satu, sehingga menjadi idofah, menjadi kata majmuk. Dua kata benda digabung menjadi satu pengertian, satu arti, ya. Saudaraku semua, itu uraian bahasanya, ya. Ya mungkin kalau banyak kekurangan, ya Bapak Ibu Anda sekalian bisa mempelajari lebih detail lagi di tempat di mana Anda bisa belajar yang terdekat. Saudaraku semua, kita kembali kepada ayat yang tadi di awal itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, ini adalah menurunkan Al-Qur'an, ya. Fi lailatul qadri, di malam qadar, ya. Jadi Allah menyatakan bahwa Allah telah menurunkan Al-Qur'an di malam qadar. Kalau kita setiap bulan Ramadan ada yang menyatakan bahwa turunnya Al-Qur'an itu dimulai pada tanggal 17 Ramadan. Ada juga yang mengartikan malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil di 10 akhir bulan Ramadan.
ya. Nanti akan kita bahas lagi apa itu Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Qur'an fi Lailatul Qadar. Berikutnya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang telah Allah informasikan, apa yang telah Allah jelaskan kepada kalian itu tentang Lailatul Qadar. Nah, saudaraku semua, karena ini pernyataan dari Allah melalui Al-Quran, melalui apa yang bisa kita baca, maka mohon jawabannya juga bukan mereka-reka dari persepsi kita, tapi jawabannya kita tunggu penjelasan berikutnya dari Allah, yaitu melalui surat ayat apa namanya surat Al-Qadar ini ayat berikutnya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Qadar itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Nah, saudaraku semua, sampai di sini saya ingin menjelaskan dulu. Yang pertama tentang istilah Al-Qadar. Ya. Qadar itu asal katanya qadar. Mungkin kita sering mendengar istilah takdir. Takdir itu apa? Takdir itu adalah keputusan, ketetapan Allah kepada kita. Nah, ada takdir baik, ada takdir buruk. Nah, kalau bicara takdir baik dan takdir buruk, apakah yang menimpa kita itu kebaikan dari Allah atau keburukan dari Allah? Tentu Allah tidak menghendaki atau tidak menginginkan sesuatu keburukan kepada umatnya. Allah menetapkan takdir, artinya ada takdir baik dan takdir buruk. Artinya takdir itu adalah ketetapan, keputusan Allah tentang sesuatu yang baik dan tentang sesuatu yang buruk. Nah, tinggal bagaimana kita mengambilnya. Katakanlah kalau pemerintah gitu, pemerintah kan suka bikin keputusan, bikin peraturan. Nah, peraturan itu ada peraturan yang kata perintah, memerintahkan, tentu yang diperintahkan adalah sesuatu yang baik. Ada peraturan yang berkaitan dengan larangan. Larangan itu sesuatu yang tidak boleh, sesuatu yang tidak baik. Allah juga telah menetapkan takdirnya, di mana takdirnya ada dalam mushaf Al-Quran, yaitu berkaitan dengan perintah yang mesti kita kerjakan dan larangan yang mesti kita tinggalkan. Tentu perintah yang mesti kita kerjakan adalah sesuatu yang baik, yang menurut Allah baik, yang harus kita kerjakan. Dan larangan adalah sesuatu yang menurut Allah itu tidak baik buat kita, dan itulah yang harus kita tinggalkan. Jadi takdirnya adalah keputusan Allah. Keputusan Allah, Allah sudah memutuskan sesuatu, tinggal bagaimana kita mengambilnya, melaksanakannya. Tentu terhadap keputusan yang menjadi perintah kita laksanakan, terhadap keputusan yang menjadi larangan kita tinggalkan. Jadi qadar itu adalah malam keputusan, ya. Lailatul Qadar malam keputusan, malam ketetapan. Nah, kemudian nilainya adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, saudaraku semua, karena ini Lailatul Qadar sifatnya ma'rifah itu adalah yang sudah khusus, ya. Kalau kembali kepada zaman Nabi menerima wahyu ini tentu tidak sekali, ya. Apakah wahyu itu diturunkan hanya pada malam-malam saja, ya, kita penerimaan atau penurun wahyu kan bisa kapan saja. Yang penting adalah bahwa ketika wahyu itu sudah diturunkan kepada Nabi, maka selanjutnya pada setiap malamnya Nabi itu memperdalam lagi, mempelajari lagi, memahami lagi wahyu-wahyu yang sudah diajarkan, yang sudah disampaikan. Tentu kalau Nabi bisa langsung belajar melalui malaikat Jibril. Kalau misalnya kita kutip di surat Al-Muzammil, bahwa ya ayyuhal muzammil qumil lail, maka Nabi diperintahkan untuk bangun di waktu malam, nisfahu awin kusminhu auzid alaihi. Jadi bangun malam di pertengahan malam atau dikurangin sedikit atau ditambahkan sedikit. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah ratilil Qur'ana, tartila. Jadi untuk mendalami, memahami, mengkaji, mempelajari, menguasai, atau mungkin bahasanya adalah menginstal Al-Qur'an ke dalam alam pikiran kita, ya. Waktu itu kepada Nabi yang diberitakan, maka sekarang kepada kita yang diperintahkan. Kemudian
kenapa malam? Kalau menurut surat Al-Muzammil itu inna laka fin nahari sabhan tawila inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Karena malam itu suasananya lebih hening, lebih sunyi, dan tentu belajar di waktu malam itu dengan suasana yang lebih hening, lebih sunyi itu penerimaan daya tangkap itu lebih baik, lebih kuat. Nah, jadi kalaupun misalnya bicara soal Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar bagi Nabi saat itu adalah saat titik tolak dia menerima wahyu, kemudian dari dia menerima wahyu maka dia dinyatakan diangkat sebagai Rasul, maka setelah itu kehidupannya Nabi dinyatakan menjadi kehidupan yang lebih baik. Atau dalam bahasa lainnya adalah minal zulumati ilan nur. Kalau kehidupan yang sebelumnya adalah kehidupan zulumat, setelah titik tolak menerima wahyu, selanjutnya ke depan adalah kehidupan yang nur. Nah, saudaraku semua, kepada kita juga demikian. Artinya, saya berungkap beginilah. Kalau misalnya bangsa Indonesia itu punya hari proklamasi, yaitu satu hari pada tanggal 17 Agustus tahun 45. Sebelumnya bangsa Indonesia itu dijajah oleh Jepang dan Belanda 350 tahun atau 3,5 abad. Nah, ternyata titik proklamasi itu satu hari di tanggal 17 Agustus 45 lebih baik daripada 3,5 abad dijajah oleh Belanda. Begitu juga kepada kita, misalnya, tentu kalau bicara titik proklamasi 17 Agustus 45 itu adalah hari di mana menjadi hari proklamasi, hari deklarasi kemerdekaan bangsa Indonesia, maka yang 3,5 abad kemarin dijajah dalam kehidupan zulumat barangkali, maka titik itulah menjadi titik terang untuk kehidupan kemerdekaan yang akan datang. Kembali kepada kita bahwa kemarin-kemarin sebelum kita menerima wahyu, sebelum kita menerima ajaran Islam ini, maka kita pun juga mengalami kehidupan yang tidak baik, kehidupan yang zulumat. Atau kalau dalam bahasa surat Ad-Duha itu wa wajadaka ailan fa'agna. Ada juga yang dolan fahada. Berarti kehidupan sebelumnya adalah kehidupan dolan, setelah menerima wahyu, setelah menerima Al-Quran, itu menjadi fahada, menjadi kehidupan yang mendapatkan petunjuk. Jadi saudara semua, jadi Lailatul Qadar, malam Qadar ini adalah malam kepastian, malam keputusan. Jadi kalau ini terjadi kepada Nabi Muhammad, maka malam itu Nabi Muhammad diputuskan menjadi Rasul, maka selanjutnya itu adalah kelanjutan dari kehidupan setelah mengambil keputusan. Terhadap kita, kepada kita, saat kita sudah menjalani kehidupan-kehidupan yang kelam, yang kehidupan-kehidupan yang gelap, kehidupan-kehidupan zulumat, kehidupan-kehidupan yang tanpa petunjuk di hari-hari kemarin, maka saat kita sudah mendapatkan dakwah Al-Quran ini, sudah mendapatkan petunjuk ini, maka kita sudah harus mengambil keputusan. Inilah keputusan yang harus kita ambil untuk meninggalkan semua kezulumatan, untuk meninggalkan semua kejahilan, untuk meninggalkan semua keburukan-keburukan itu, untuk menuju kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Saudara semua, nah ini Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin. Kenapa malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan? Karena malam Lailatul Qadar itu adalah tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Karena ada proses turunnya malaikat dan ruh. Nah, saudaraku semua, kalau di ayat sebelumnya anzalnahu itu menggunakan fi'il madhi yang berarti kata kerja telah menurunkan Al-Qur'an, maka pada ayat berikutnya, ayat keempat ini, itu ada kalimat tanazzalu. Tanazzalu menggunakan fi'il mudhari. Itu fi'il mudhari artinya sedang dikerjakan,
atau akan dikerjakan. Jadi bisa prosesnya adalah sedang dan akan, sekarang dan seterusnya. Ya. Nah, turunnya malaikat dan ruh. Nah, cuma memang begini, ada yang menerjemahkannya pada malam Qadar itu turunnya malaikat dan ruhnya diterjemahkan menjadi malaikat Jibril. Jadi padahal kan malaikat Jibril juga malaikat. Kenapa kan sudah disebutkan pada ayat pada kata sebelumnya adalah malaikat. Kenapa dipisahkan lagi Jibrilnya? Saudaraku semua, kalau kita berasumsi roh itu sebagai malaikat Jibril, itu mungkin kalau orang Nasrani ada istilahnya Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu diterjemahkan jadi malaikat Jibril. Saya ingin menjelaskan istilah atau kata ruh. Ya. Saudaraku semua, ruh itu kalau kita kepada manusia ini, ada manusia yang punya jasad dan punya ruh. Tentu jasad ini tidak bisa bergerak, tidak akan bisa bergerak kalau tidak ada ruhnya. Walaupun otot kita kuat, badan kita kekar, badan kita besar, tapi tanpa ada ruh yang ada di dalam jasad ini, maka kita dianggap manusia yang mati, nggak bisa bergerak apa-apa. Ya, itu kalau ruhnya berkaitan dengan jasad. Ya. Nah, kalau ruhnya dalam pengertian yang lebih luas lagi, misalkan saya contohkan begini, ada seorang ahli masak, ada ya ahli, dia pandai masak, menyajikan masakan yang enak lah. Kemudian dihidangkan atau disajikan sebuah bahan baku, mungkin ada daging, ada sayur, ada rempah-rempah dan lain-lain. Nah, kalau bahan baku itu diserahkan kepada tukang masak, silakan ini bikin sop yang enak, maka dalam waktu sekejap jadi itu sop yang enak. Atau misalnya dibikin sajian menu apa gitu, lauk pauk yang enak, maka dalam waktu sekejap itu jadi menu-menu yang nikmat, menu-menu yang enak. Tapi kalau bahan baku tadi, daging, sayur, rempah-rempah yang diserahkan kepada saya, ya mungkin saya cuma bisa ngeliatin doang. Kenapa? Karena saya tidak bisa masak. Kenapa saya tidak bisa masak? Karena saya tidak tahu ilmunya, tahu bagaimana cara menggunakannya. Atau mungkin sebaliknya begini. Misalnya contoh lain ya, ada seorang yang bisa mengemudi, ada satu lagi yang tidak bisa mengemudi. Nah, dua-duanya ini kita kasih nih mobilnya. Ini mobilnya sudah terisi bensin, kemudian ini kartu etolnya barangkali, kemudian ini kunci mobilnya. Nah, kepada si orang yang bisa mengendarai, maka kemanapun diperintahkan dia bisa mengunjungi tempat-tempat yang diminta, yang diinginkan. Sebaliknya, kepada orang yang tidak bisa mengendarai, ya ini mobil cuma dilihatin doang. Atau mungkin dia hanya bisa duduk-duduk doang di dalam mobil. Mobilnya nggak bergerak kemana-mana. Jadi pada contoh ini, bahwa terjelas bahwa satu sisi ada orang yang punya ilmunya, maka dia bisa bergerak dengan ilmunya. Sebaliknya, orang yang tidak punya ilmunya, dia tidak akan bisa bergerak karena tidak punya ilmunya. Nah, demikian juga dengan kita manusia, kalau gerak fisik itu kita bisa. Kenapa? Karena sudah ada ruh yang yang sudah ditiupkan ke dalam jasad kita untuk menggerakkan jasad kita. Sebaliknya, ketika diberitakan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, maka ruh jasad saja belum tentu bisa bergerak tanpa adanya ilmu. Ya, misalnya disuruh membaca ayat Al-Quran, kalau dia nggak bisa, dia tidak akan berbunyi, walaupun mulutnya bisa bersuara lantang, tapi ketika dia tidak mengetahui bagaimana cara membaca Al-Quran, dia tidak akan bisa membaca. Jadi ruh di sini yang kita maksud adalah ruh penggerak untuk budaya, ruh atau ilmu yang bisa menggerakkan kita, bisa membuat sesuatu. Bisa orang manusia dengan ilmunya bisa membuat kendaraan, bisa membuat bangunan, bisa membuat gedung-gedung tinggi, bisa membuat teknologi canggih dan sebagainya. Kenapa? Karena ada ilmunya. Jadi tanazzalul malaikatu waruh,
malaikat itu turun membawa ruh. Kita tahu bahwa ruh yang dimaksud, yang dibawa oleh malaikat adalah ruh ilmu, yaitu ruh Al-Quran. Dengan Al-Quran ini maka kita bisa bergerak. Bergerak kemana? Bergerak tentu sesuai dengan perintah dan larangan Al-Quran. Maka ketika Al-Quran memerintahkan kita untuk bergerak, kita bergerak sesuai dengan perintah Al-Quran. Ketika Al-Quran melarang kita untuk bergerak, maka kita pun juga akan diam, akan menjauhi larangan yang dilarang oleh Al-Quran. Jadi kenapa Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin? Karena ada turunnya ar-ruh kepada kita semua yang dibawa oleh malaikat. Saudaraku semua, kalau peristiwa anzalnahu itu fi'il madi, artinya yang berlaku sudah, ya. Tapi kenapa ini terus kita ulang, ya? Mungkin sama saja peristiwanya kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi peristiwa Al-Qadar, peristiwa keputusan yang diambil oleh bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan itu sudah diambil pada tanggal 17 Agustus 45. Tapi keputusan itu selalu kita peringati di setiap tahunnya. Kenapa? Karena ini ingin membangkitkan semangat lagi, ini ingin mengecas kemauan kita, semangat kita untuk terus menjaga dan memelihara kemerdekaan ini, setelah mengisi kemerdekaan ini, kan gitu ya. Nah, sama halnya dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu peristiwanya sudah terjadi pada zaman Nabi. Selanjutnya, kenapa terus kita ulang-ulang ini di setiap tahunnya? Karena apa? Karena kita agar peristiwa yang dialami Nabi, yaitu penurunan Al-Quran melalui malaikat, juga itu terjadi pada kita, ya, sehingga kita juga mendapatkan ar-ruh, yaitu ar-ruh Al-Quran yang dibimbing oleh malaikat. Barangkali kita tidak bisa langsung mendapat bimbingan oleh malaikat, tapi oleh dimensi-dimensi malaikat, oleh pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan, sehingga dimensi-dimensi malaikat bisa mengisi alam pikiran kita, sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman dari ar-ruh Al-Quran yang kita pelajari. Saudaraku semua, tanazzalul malaikat waruh itu juga adalah min kulli amrin, juga adalah biizni rabbihim, atas izin, atas persetujuan, atas kepastian Allah untuk mengatur semua urusan yang kita punya. Karena apa? Karena dengan ar-ruh Al-Quran yang kita install ke dalam diri kita, di samping ruh jasad yang sudah kita punya, yang sudah ditiupkan Allah kepada kita, maka kita juga berharap agar ar-ruh Al-Quran ini juga bisa ditiupkan kepada alam pikiran kita. Tentu caranya dengan apa? Caranya dengan kumilail, untuk ratil Quran, untuk mempelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya, dengan setartil-tartilnya, dengan sesungguh-sungguhnya, agar kita bisa mentransfer ilmu yang ada dalam Al-Quran kepada alam pikiran kita, sehingga kita bisa memiliki wawasan yang bernilai Al-Quran. Artinya alam pikiran kita, akal kita, ilmu kita sudah terisi dengan ilmu-ilmu Al-Quran, maka bicaranya pun kita juga akan bicara senilai dengan yang terkandung dalam wawasan Al-Quran. Kemudian langkah-langkah kita juga akan dibimbing oleh wawasan yang kita punya, yaitu pandangan yang kita dapatkan dari Al-Quran. Saudaraku semua, pada ayat terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Hiya-nya adalah kalau bahasa Arab ini hiya itu domir, kata ganti untuk bentuk mu'annas. Bentuk mu'annas di sini adalah Lailatul Qadar, ya. Jadi peristiwa pengambilan keputusan itu salamun, itu mendapatkan kedamaian, dia sampai matlail fajr. Artinya kalau orang mengambil keputusan yang diambil adalah di waktu malam, maka
setelah kita memantapkan keputusan itu mendapatkan suasana kedamaian setelah kita mengambil sikap, mengambil keputusan. Saudara semua, pada situasi malam itu adalah situasi gelap, kemudian bisa kita istilahkan dengan situasi zulmat, situasi alam kegelapan, situasi di mana kita belum mendapatkan ilmu. Kemudian matla'il fajar ini, fajar ini adalah fajar titik di mana cahaya mulai menampakkan diri. Artinya ketika kita sudah mendapatkan ilmu, maka pandangan ini sudah mulai terang, pandangan ini sudah mulai jelas kemana arah yang kita tuju untuk menjalani kehidupan di hari-hari berikutnya. Kalau misalnya proses siang dan malam itu silih berganti, ada siang, ada malam, nanti seterusnya lagi siang lagi, seterusnya malam lagi, begitu seterusnya, dan itu sudah bisa dipastikan diminta atau tidak diminta. Tapi terhadap keputusan Lailatul Qadar, terhadap keputusan pengambilan sikap untuk menentukan kita harus bangkit, kita harus hijrah, kita harus berbenah diri untuk menggapai kehidupan yang lebih baik lagi, itu keputusan adalah dari kita sendiri. Bagaimana kita mau apa tidak mempelajari Al-Quran, mentransfer ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Setelah kita pelajari, setelah kita transfer ilmu itu, maka kita menyatakan sikap, oh inilah ajaran yang benar dari Allah, oh inilah ajaran yang membimbing kita untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Minazulmati ilah, mencapai kehidupan yang terang benderang. Jadi saudara semua, kalau Nabi punya peristiwa Lailatul Qadar, yaitu Nabi menerima wahyu, kemudian Nabi dipastikan diangkat menjadi Rasul, kemudian selanjutnya Nabi mengembangkan dakwah kerasulannya sehingga sampai kepada kita. Selanjutnya, bangsa Indonesia ini punya hari kepastian, yaitu hari deklarasi, hari kemerdekaan, 17 Agustus 45, di mana hari itu adalah lebih baik daripada 3,5 abad dijajah oleh Belanda, ya, 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Jadi hari itu lebih baik daripada kehidupan yang kemarin untuk menyongsong kehidupan yang al-fajr, kehidupan yang terang benderang, kehidupan yang akan lebih cerah lagi bagi bangsa kita dari titik 17 Agustus 45 sampai seterusnya ke depannya. Demikian halnya juga kepada kita sebagai pribadi-pribadi, bahwa Al-Quran ini sudah diturunkan. Nah, bagaimana kita menggapai Lailatul Qadar itu kepada kita? Maka tentu harus kita pelajari, harus kita baca, harus kita dalami, harus kita pahami, sehingga setelah kita memahami ini, maka kita mengambil sikap. Oh, inilah petunjuk Allah yang harus kita ikuti, yang harus kita jalani, yang harus kita pegang teguh untuk kita jadikan pedoman. Maka saat itu kita menyatakan deklarasi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu kita menyongsong kehidupan yang lebih baik lagi sampai kapan? Sampai husnul khotimah. Saudaraku semua, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda berkenan. Kalaupun banyak hal yang mungkin kita berbeda, silakan saja kita mengkaji lagi, memahami lagi, agar kita bisa menyongsong bulan Ramadan dengan persiapan yang lebih lagi, sehingga Lailatul Qadar itu bukan hanya di akhir Ramadan, tapi dari awal kita sudah mempersiapkan diri agar Lailatul Qadar ini juga kita dapatkan dari proses membaca Al-Quran, dari proses mempelajari Al-Quran, dari proses memahami Al-Quran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi, dan kalaupun ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal yang salah, itu kesalahan datang dari saya. Kalaupun ada yang benar, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.